Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang hadir, Pak Ustadz, Pak Tuan, Ketua DKM, Bapak-Bapak, Ibu dan jamaah Masjid Al Muhajirin. Yang pertama, sesuai dengan arahan di grup warga RT 04 dan grup jamaah Masjid Al Muhajirin, bahwa hari ini kita ada kedatangan tamu yang tadinya dia minta izin itu untuk silaturahim ke rumah-rumah karena arahan para kesepuhan untuk hadir di hari Minggu. Maka hari ini insya Allah hadir saudara kita dari Al-Kafi ingin menjelaskan program yang dia ingin sampaikan terkait dengan Yayasan Al-Kafi yang beralamat di Kafling di Jalan Kakap kalau misalnya seperti itu. Nanti beliau akan menyampaikan, mohon izinnya Bapak Ibu sekalian sebelum ditutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah di Yayasan Al-Kafi Ramadan tahun berapa itu? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa semangatnya pada pagi ini. Bahkan tadi banyak juga yang bertanya kepada Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sebelumnya di sini tujuan saya untuk mensosialisasikan mengenai lembaga sosial yang sedang saya bantu bapak-bapak, ibu-ibu, yakni Yayasan Al-Kafi, yang dimana saya ini statusnya sebagai relawan. Dari saya kuliah di Surabaya, Bapak Ibu. Jadi saya orang asli Surabaya. Saya kuliah di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hadis. Saya mengambil pengembangan masyarakat Islam, ekonomi bisnis seperti itu. Jadi karena memang ada program dari kampus untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, dan kebetulan saya juga hasil binaan Yayasan Al-Kafi sejak SMK kelas 10. Maka dari itu saya mengabdi ke yayasan yang pernah membina saya seperti itu, yang benar-benar mengajarkan saya mengenai Islam itu sendiri seperti itu. Untuk semesternya saya masih semester 1 bapak-bapak ibu-ibu. Jadi memang dari kampus tiap tahunnya itu arahnya untuk kalau bisa memang melakukan pengabdian masyarakat seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin karena waktunya juga ya, jadi saya mungkin menjelaskan secara singkat dan lebih fokus kepada tanya jawab seperti itu. Baik, Yayasan Al-Kafi sendiri itu lahirnya pada tahun 1999 dan pusatnya sendiri ada di Surabaya. Dan itu di Surabaya di sekitaran SMA Negeri Sejahtera Surabaya itu luar biasa maraknya kerusakan seperti itu pada kala pasca krisis moneter. Semacam mungkin pada kala itu mungkin kerusakan moral ya, lebihnya perampasan dan sebagainya. Bahkan mohon maaf sebelumnya tes kaset, tes kamera itu luar biasa marak di sana. Bahkan mungkin yang terkenal bahkan se Asia Tenggara itu Kang Doli. Kang Doli itu memang dekat di SMA Sejahtera juga. Oleh karena itu para pemuda Al-Kafi kan diambil dari nama surat di Al-Quran surat ke-18, yakni yang dimana dari asal kata Ashabul Kahfi ya, yang dimana ada 7 pemuda yang tertidur di gua seperti itu. Oleh karena itu ada semangat spirit untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu Al-Kafi lahir pada kala itu seperti itu. Jadi alhamdulillah masa demi masa Yayasan Al-Kafi kini tersebar di 20 kota. Salah satunya ada di Cilegon. Bahkan sudah ada di luar pulau seperti di Kalimantan, ada di Banjarmasin, dan di Sumatera ada di Medan seperti itu. Di Cilegon sendiri Yayasan Al-Kafi fokusnya kepada sosial, pendidikan, dan pembinaan moral seperti itu.
Dan juga Yayasan Al-Kafi Cilegon menyantuni dan mendidik yatim duafa di kisaran Jalan Kapak 022 atau Kapling Toksi seperti itu. Baik. Jadi di bulan yang penuh berkah ini Yayasan Al-Kafi memberikan atau mengadakan program Tadabbur Ramadan. Tadabbur Ramadan sendiri tadabbur artinya kan merenungi. Jadi harapannya di bulan suci ini salah satu bulan itu anak-anak yatim duafa diberikan pemanusiaan secara penuh pada satu bulan ini. Untuk total anak-anaknya di Yayasan Al-Kafi Cilegon berjumlah 105 anak seperti itu. Dan sebagai bentuk apresiasi yayasan kepada anak-anak yang memang sudah konsisten selama satu bulan, yayasan memberikan atau mengadakan buka bersama untuk 105 anak-anak tersebut. Jadi di sini saya Irsan harapannya di sini mengajak bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa menjadikan referensi, mungkin Yayasan Al-Kafi bisa dijadikan referensi untuk bersedekah, membayar fidyah maupun membayar zakat. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai Yayasan Al-Kafi sendiri bisa diajukan. Seperti itu. Oh ya. Baik, nama saya Irsan. Status saya mahasiswa dari Surabaya. Jadi belum, saya masih umur 19 tahun seperti itu. Makan itu tadi kayak praktek kayak jatuh ini dari kampus ya. Iya, memang itu ada program bangun KKN, cuma penyebutannya itu PKM, program kreativitas mahasiswa seperti itu. Mungkin yang ditanggapi. Bagaimana Pak? Mungkin ada yang ditanyakan lagi mengenai Yayasan Al-Kafi sendiri. Al-Kafi izin legalitas belum untuk penggalangan dana. Ya, baik. Yayasan Al-Kafi sendiri adalah yayasan yang melamba Bapak. Jadi Yayasan Al-Kafi itu tidak boleh mencari profit atau berjualan. Dan alhamdulillah Yayasan Al-Kafi sudah bersama resmi dari pemerintah sejak tahun 99, cara legalitas, Kemenkumham dan Dinas Sosial bahkan Kementerian Sosial. Jadi memang Yayasan Al-Kafi sendiri karena yayasan ini apa ya. Jadi pemerintah hanya memperbolehkan untuk Yayasan Al-Kafi melakukan penggalangan dana kepada masyarakat. Seperti itu Bapak. Ada Bapak saya dua kemarin terjadi alam nih, orang yang punya alat ya harus izin dulu, jangan kayaknya mengharap dana sudah berjalan tidak boleh, harus mendapatkan izin dari pemerintah dan kita harus bilang aja ini bicara alam masyarakat ya, tapi bantuan dari akhir itu dibalikan. Nah ini mudah-mudahan loh, jadi jangan sampai nanti infonya karena pemakan gitu loh, ya kan? Itu lah. Ya, jadi tapi kalau semuanya mungkin ada yang masuk mungkin dibandingkan mungkin fasilitas harus begitu kan bagi yang beli terus dari bapak itu ya habis atau sifatnya orang. Jadi memang program-programnya banyak, ada program sebagai orang tua asuh, tapi alhamdulillah untuk saat ini anak-anak yang membutuhkan orang tua asuh sudah terpenuhi. Jadi saya sebagai relawan mengikhtiarkan untuk program Ramadan ini berjalan dengan baik seperti itu. Untuk izin penggalangan dana alhamdulillah sudah diizinkan oleh pemerintah, dan misal memang ingin bertabayun
bisa langsung kepada pengurus untuk tanya jawab di Yayasan Al-Kafi itu sendiri, seperti itu Bapak. Jadi setelah ini saya akan mengedarkan flyer atau brosur mengenai program Ramadan ini sendiri. Jadi misal memang bapak-bapak ibu-ibu ingin ikut berkontribusi dalam kebaikan program ini, jadi memang bisa saya jemput donasi. Jadi saya langsung datang dengan cara mengecek kepada nomor yang ada di pos tersebut, maupun nanti bisa langsung menemui saya atau mungkin lebih dalam lagi untuk mengenai soal kafe sendiri itu bisa. Mungkin setelah ini saya akan share brosurnya dulu seperti itu. Konten jalan nambahin terkait masalah ini adalah lembaga pendidikan nasional, termasuk seperti rumah zakat dan desma, rumah doa sebagai programnya. Kalau di Alkamis hanya belum lembaga lagi, kemarin dalam brosurnya dia bergerak di bidang pendidikan. Dia dari yang di Cilegon kurang lebih sekitar 100 anak pendidik yang dididik beasiswa langsung dengan Alkafi. Jadi maksud beliau dalam sini yaitu mengajak masyarakat yang tadinya dia jauh sejak rumah, kan mungkin ada yang terganggu. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin menunaikan lagi akan saudara atau yang lainnya, monggo bisa langsung ke jalan IKP, jalan kapal atau menghubungi petugas yang Alkafi tersebut. Itu aja sih Pak, kalau terkait dengan aspek legal, insya Allah Alkafi sudah mendapat aspek legal karena berdirinya sudah hampir 20 tahun, hampir 27 tahun. Dia nggak jauh beda dengan domain wafa masyarakat seperti itu Pak. Insya Allah mendapat segitu. Jadi kita ambil lagi. Terima kasih. Ya udah cukup ya. Ya, saya juga sudah pernah menyaksikan. Saya pernah diundang di Al-Kafi untuk memberikan tausiah Ramadan dengan anak-anak yatim. Jadi itu resmi, ada di Jalan Kakap. Ya, ya. Jadi mungkin kalau Mas kan dari Surabaya, baru kemarin kan. Saya beberapa tahun lalu sudah diundang di Al-Kafi tadi itu. Memang bergerak dalam santunan, orang tua asuh, pendidikan dan lain-lain.